Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Belajar Bareng English, channel pembahasan soal-soal bahasa Inggris. Di video kali ini kita bakal ngebahas 11 soal vocabulary yang bisa teman-teman kerjain. Video ini memang dibuat khusus untuk latihan nambah vocabulary dengan cara langsung latihan soal. Nah, pas pembahasan tiap soal itu kan kita artiin ya. Kalau ada kata-kata yang teman-teman baru tahu artinya, silakan teman-teman catat atau di screenshot, atau bisa juga teman-teman ulangi video ini. Kata yang baru tahu artinya, itu insya Allah bakalan inget kalau diulang-ulang terus. Jadi cara latihan soalnya itu, silakan seperti biasa, teman-teman post dulu videonya, dikerjakan terlebih dahulu, baru kalau mau lihat pembahasannya, silakan dilanjutin. Nah, kasih tahu juga dong, teman-teman bener berapa soal dari 11 soal yang ada di video ini. Jangan lupa kasih tahu di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Silakan teman-teman post dan kerjakan terlebih dahulu. Soal nomor 1 itu menanyakan arti kata impact. Kalau misalkan dalam soal vocabulary kita nggak tahu arti kata yang ditanyakan, maka kita bisa nebak nih, nyari clue dari kata-kata, frasa-frasa, atau kalimat-kalimat di sekitar kata impact untuk menentukan kira-kira impact di situ artinya apa. Nah, kalimat yang mengandung kata impact itu kan dari kata since ya. Kita artiin dari situ. Since these substances. Kata since di kalimat ini itu artinya karena. Karena substances, zat-zat ini, zat yang dimaksud kalau di kalimat sebelumnya itu adalah fiber atau serat. Karena zat-zat ini memiliki such a large impact yang besar on overall health, terhadap health di sini artinya kesehatan ya. Individuals, orang-orang are encouraged, didorong atau dianjurin to eat fiber-rich foods. Makan makanan yang kaya serat. Kenapa orang-orang dianjurin untuk makan makanan yang kaya serat? Karena serat atau fiber tadi itu punya large impact yang besar terhadap health, kesehatan. Berarti impact di sini maknanya sama dengan pengaruh ya. Kira-kira nih opsi A sampai E mana yang maknanya sama dengan pengaruh? Iya bener banget, jawabannya yang B, effect. Kalau opsi A, collision itu artinya tabrakan, effect itu efek, pengaruh, dampak, atau akibat. Opsi C, clash itu artinya bentrokan, opsi D, cause artinya penyebab, dan yang terakhir disorder, artinya gangguan. Contohnya tuh kayak mental disorder, gangguan mental. Jadi impact di sini itu artinya sama dengan pengaruh ya, sama dengan effect. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal yang kedua. Silakan teman-teman post dan kerjakan terlebih dahulu. Soal nomor 2 ini teksnya sama seperti yang teks nomor 1 tadi kan. Cuman yang ditanya arti kata encourage. Kalimat yang mengandung kata encourage itu kan dari kata since ya. Kita artiin lagi ya. Since these substances, karena zat-zat ini, zat-zat yang dimaksud adalah si fiber tadi, serat. Itu punya large impact, pengaruh atau dampak yang besar terhadap overall health, kesehatan secara keseluruhan. Karena dia memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan, maka individuals are encouraged to eat fiber-rich foods. Orang-orang di-encourage makan makanan yang kaya serat. Berarti makna encourage di situ dianjurin atau didorong buat makan makanan yang kaya serat karena dia punya large impact, pengaruh yang besar terhadap kesehatan. Berarti langsung kita cari opsi mana yang maknanya sama dengan dianjurkan. Opsi A, persuaded itu dipengaruhi. Opsi B, advocated itu dianjurkan, given diberikan, inhibited dihalangi, propose itu diusulkan. Kalau teman-teman pernah dengar proposal, pengajuan, propose itu kata kerjanya, diusulkan. Maka jawaban yang tepat adalah opsi B. Kita artikan sekalian ya kalimat pertama ya. Does not break down itu artinya tidak bisa terurai. Yang tidak bisa terurai tadi kan si seratnya itu. Kemudian digestive tract, itu tract artinya saluran, digestive itu pencernaan, berarti saluran pencernaan. Kita lanjut ke soal yang ketiga, silakan teman-teman post dan kerjakan terlebih dahulu. Soal nomor 3 itu nanya arti kata disease. Adanya di kalimat yang dari kata fiber kan. Nah, kita baca dari situ ya. Fiber, serat, is known to lower the risk. Diketahui lower itu bisa diganti dengan kata reduce, decrease,
atau alleviate, artinya sama, menurunkan. The risk for disease, berarti disease di sini itu sesuatu yang berisiko atau berbahaya. Itu clue yang pertama. Clue lainnya ada di kata such as. Such as di situ kan artinya seperti, berarti dia mau kasih contoh. Disease di situ contohnya apa? Contohnya seperti colorectal cancers, gallstones, atau diabetes. Nah, diabetes itu kan salah satu jenis penyakit ya. Berarti disease yang dimaksud adalah penyakit. Tinggal kita cari opsi mana yang artinya penyakit. Opsi A, inflammation, itu artinya peradangan. Illnesses dari kata ill sakit, illnesses itu penyakit. Poison itu artinya racun. Injury itu cedera. Contagion itu penularan. Kalau contagious itu artinya yang menular. Maka jawaban yang benar adalah opsi B. Disease sama dengan illness, artinya penyakit. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Silakan teman-teman pause dan kerjakan terlebih dahulu. Soal nomor 4 itu menanyakan arti kata devastating. Kata devastating itu adanya di baris pertama. Kalimatnya yang dari kata illegal logging. Kita baca dari situ ya. Illegal logging is having a devastating impact on the world's forest. Penebangan hutan secara liar itu memiliki impact, pengaruh atau dampak yang devastating. Dari kata illegalnya aja kita udah tahu pasti penebangan hutan secara liar di situ pasti membawa dampak negatif. Maka makna devastating di situ pasti negatif. Dari opsi A sampai E, mana kira-kira yang bermakna negatif? Opsi A, serious, itu serius, dampak yang serius, preventable, dampak yang bisa dicegah, destructive, dampak yang menghancurkan, inevitable, itu dampak yang nggak bisa dielakkan, predictable, itu dampak yang bisa diduga. Kalau kita lihat ke kalimat berikutnya, itu kan disebutin ya, effects atau impact-nya apa-apa aja. Ada deforestation, hutannya jadi hilang, the loss of biodiversity, kehilangan keanekaragaman hayati, and fueling climate change, nyebabin perubahan iklim. Nah, efek-efek itu kan bukan efek yang biasa ya, tapi efek yang menghancurkan. Maka jawaban yang tepat adalah opsi C. Lanjut ke soal yang kelima, silakan teman-teman pause dan kerjakan terlebih dahulu. Soal ini menanyakan arti kata reducing. Kata reducing itu ada di baris ketiga. Kalimatnya dari kata the current method. Kita baca dari situ. The current method of reducing the amount of damage. Metode yang digunakan sekarang atau saat ini untuk reducing damage. Kata damage itu artinya kerusakan. Kalau kerusakan berarti diapain? Dikurangin dong atau diperkecil. Maka cari opsi yang maknanya mengurangi kerusakan. Di soal sebelumnya itu udah disebutin ya kalau reducing atau reduce itu memiliki arti yang sama dengan alleviate, lower, atau decrease. Maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Alleviating di opsi A artinya mengurangi, devastating itu artinya menghancurkan sama dengan destroying, enhancing itu meningkatkan, treating itu dari kata treat. Kalau teman-teman pernah dengar kata treatment, itu kan artinya pengobatan. Dia dari kata treat, artinya mengobati. Kalau causing itu artinya menyebabkan. Jadi jawabannya adalah opsi A, alleviating. Kita lanjut ke soal yang keenam. Silahkan teman-teman pause dan kerjakan terlebih dahulu. Soal ini nanya arti kata device, adanya di baris pertama. Kita baca dari kata Stanford. Stanford researchers, peneliti Stanford, have devised a way, telah nge-devise. A way itu artinya cara. To generate hydrogen fuel using solar power. Untuk generate artinya menghasilkan. Fuel artinya bahan bakar. Jadi kalau diartiin ulang, peneliti Stanford devise cara untuk ngasilin bahan bakar hidrogen using solar power, menggunakan tenaga surya. Jadi clue pertama, peneliti nge-devise cara. Clue kedua ada di baris kedua, findings. Findings itu kan artinya penemuan. Kemudian clue ketiga ada di baris ketiga, a new way, cara baru. Berarti peneliti devise cara baru. Peneliti menemukan cara baru. Nah, maka cari opsi yang artinya menemukan. Opsi A, used, itu artinya menggunakan. Look for itu mencari. Invented itu menemukan. Determined itu artinya menentukan. Collected artinya mengumpulkan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C, invented. Device itu sama dengan invented. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Silakan teman-teman pause dan kerjakan terlebih dahulu.
Soal nomor 7 itu nanya arti kata generate. Tadi di soal sebelumnya kita udah artiin ya. Kita artiin dari Stanford ya. Stanford researchers, peneliti Stanford, devise a way, menemukan cara to generate hydrogen fuel. Untuk generate bahan bakar hidrogen, berarti untuk ngasilin. Maka tinggal cari aja opsi A sampai E yang mana yang artinya menghasilkan. Opsi A, contribute, itu artinya memberikan atau menyumbang. Degrade itu artinya menurunkan. Humiliate itu menghina, produce itu menghasilkan, assist itu membantu. Jadi generate itu maknanya sama dengan produce, menghasilkan. Jawabannya opsi D. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Silakan teman-teman post dan kerjakan terlebih dahulu. Di soal nomor 8 yang ditanya adalah arti kata costly. Kalimatnya itu dimulai dari kata existing. Kita baca dari situ. Existing water splitting methods. Metode atau cara pemisahan air yang ada saat ini. Splitting itu artinya pemisahan, sama dengan separating. Itu rely on, sama dengan depend on, bergantung pada highly purified water, air yang sangat murni. Si air yang sangat murni tadi itu merupakan sumber daya yang precious, berharga, and costly to produce. Clue yang pertama itu ada di kata precious. Clue yang kedua ada di kata highly purified water. Airnya itu sangat murni. Karena dia sangat murni, maka dia berharga dan dia juga costly. Mahal, bener. Kita cari opsi mana yang maknanya sama dengan mahal. Kalau reasonable itu artinya masuk akal. Pricey itu jawabannya mahal. Prejudicial itu merugikan, beneficial bermanfaat, adverse itu sangat buruk atau merugikan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Silakan teman-teman post dan kerjakan terlebih dahulu. Soal nomor 9, ini nanya arti kata triggers. Triggers adanya di baris kelima. Kita baca dari kata the content. The content on social media. Konten dari sosial media is designed to be engaging. Dibuat engaging, dibuat menarik, and often triggers a dopamine release. Kata kuncinya atau clue-nya adalah dopamine release, pelepasan hormon dopamin. Jadi konten sosial media yang dibuat menarik tadi itu nge-trigger dopamine release, pelepasan hormon dopamin. Berarti triggers di sini maknanya sama dengan menyebabkan atau mengakibatkan. Maka cari opsi yang maknanya menyebabkan atau mengakibatkan. Opsi A, blocks, itu artinya menghambat atau menghalangi. Inhibits itu sama dengan blocks, artinya menghambat. Causes itu menyebabkan. Hinders juga artinya menghambat. Develops itu artinya mengembangkan. Maka jawabannya adalah opsi C, causes, menyebabkan. Lanjut ke soal yang ke-10. Silakan teman-teman post dan kerjakan terlebih dahulu. Soal nomor 10 nanya arti kata detrimental. Adanya di kalimat terakhir ya, dari kata and of course. Nah, kita baca dari situ. And of course dan pastinya constantly itu sama dengan continuously. Terus-menerus checking app notification. Ngecek notifikasi dari app. App itu maksudnya application. Bisa detrimental kemampuan fokus kamu. Berarti ngecek terus-menerus si notifikasi aplikasi bakalan berdampak negatif ke kemampuan fokus kamu. Maka cari opsi yang bermakna negatif. Eliminasi yang positif. Opsi A, worrying itu mengkhawatirkan. Advantageous itu menguntungkan. Nggak mungkin ya, detrimental itu pasti maknanya negatif. Karena kan ngecek notifikasi aplikasi terus-menerus pasti berdampak negatif kan ke fokus kita. Opsi B pasti salah. Kemudian opsi C, damaging, itu merusak. Ini jawabannya opsi C. Unpleasant itu nggak menyenangkan. Sedangkan opsi E, beneficial, itu artinya menguntungkan atau bermanfaat, sama kayak advantageous. Berarti kata detrimental itu memiliki makna yang sama dengan damaging, artinya merusak fokus kamu. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Silakan teman-teman post dan kerjakan terlebih dahulu. Nomor 11 itu nanya arti kata propelled. Adanya di baris pertama. Nah, kita baca dari kata all electric vehicles. All electric vehicles run on electricity only. Semua kendaraan listrik tadi itu bergerak cuman pakai listrik. They are propelled by one or more electric motors. Si semua kendaraan listrik tadi itu propelled oleh satu atau lebih dari satu mesin listrik
yang mesin listrik itu powered by, ditenagai oleh rechargeable battery packs. Baterai yang bisa dicas kembali, diisi ulang kembali. Di sini sebenarnya bisa kita tebak ya, kata propelled di situ artinya apa. Kalau kita lihat di situ kalimatnya, electric vehicles propelled by electric motors. Electric motors powered by rechargeable battery packs. Dari situ bisa kita simpulin kalau propelled itu sama dengan powered. Kendaraan listrik, electric vehicles, digerakkan atau ditenagai oleh electric motors, mesin listrik ditenagai oleh rechargeable battery packs, baterai yang bisa diisi ulang. Maka propelled maknanya sama dengan powered. Jadi jawabannya adalah opsi E. Jadi cara trik ngejawabnya itu kayak gitu. Kata-kata di sekitarnya itu bisa kita jadiin clue kalau kita nggak tahu arti kata itu. Kita artikan opsi yang lain ya. Opsi A, pushed artinya didorong, moved artinya dipindahkan, forced itu artinya dipaksa, controlled dikendalikan, powered ditenagai atau digerakkan. Maka jawabannya adalah opsi E. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan share video ini agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga subscribe channel ini agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.